Gajah Mada adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah Indonesia, terutama dalam periode Kerajaan Majapahit yang mencapai puncak kejayaannya di abad ke-14. Berikut adalah uraian lengkap mengenai kehidupan dan peran Gajah Mada dalam sejarah Majapahit. Latar belakang dan awal kehidupan Gajah Mada diperkirakan lahir pada akhir abad ke-13 di wilayah sekitar Majapahit. Meskipun tidak banyak informasi pasti mengenai asal-usul dan masa kecilnya, nama aslinya tidak diketahui, dan Gajah Mada mungkin merupakan gelar yang diberikan kepadanya, dengan gajah melambangkan kekuatan dan Mada mungkin berarti marah atau berani. Karir awal di Kerajaan Majapahit Gajah Mada pertama kali muncul dalam sejarah sebagai seorang prajurit dan komandan di bawah Raja Jayanegara, Raja kedua Majapahit. Saat itu, Majapahit sedang menghadapi berbagai ancaman internal dan eksternal, termasuk pemberontakan dari berbagai wilayah kekuasaannya. Gajah Mada dikenal karena keberaniannya dan kecakapannya dalam memadamkan pemberontakan tersebut, yang mengantarkannya pada jabatan yang lebih tinggi di istana. Pada tahun 1319, Gajah Mada memainkan peran penting dalam menumpas pemberontakan Kuti, sebuah pemberontakan besar yang mengancam kedudukan Raja Jayanegara. Berkat keberaniannya, ia diangkat menjadi patih, semacam Perdana Menteri, dari Daha, sebuah wilayah penting dalam Kerajaan Majapahit. Sumpah Palapa dan peran sentral dalam Majapahit. Peristiwa yang paling dikenal dalam kehidupan Gajah Mada adalah Sumpah Palapa, yang diucapkannya saat ia diangkat menjadi Patih Amangkubumi, Perdana Menteri, pada tahun 1334 oleh Ratu Tribuana Tunggadewi. Dalam sumpah ini, Gajah Mada bersumpah tidak akan menikmati kesenangan, palapa, sebelum berhasil menaklukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Sumpah Palapa menandai titik balik dalam sejarah Majapahit. Gajah Mada kemudian memimpin ekspansi besar-besaran kerajaan ini, menaklukkan berbagai kerajaan dan wilayah di seluruh Nusantara, termasuk Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagian Maluku. Di bawah kepemimpinannya, Majapahit mencapai puncak kejayaan dan menjadi kerajaan maritim yang sangat kuat, yang dikenal menguasai sebagian besar wilayah yang kini disebut Indonesia. Masa kejayaan dan konflik. Meskipun Gajah Mada dikenal sebagai pemersatu Nusantara, masa kekuasaannya juga diwarnai oleh beberapa konflik internal dan eksternal. Salah satu yang paling terkenal adalah Perang Bubat, sebuah peristiwa yang terjadi pada tahun 1357 antara Majapahit dan Kerajaan Sunda. Dalam peristiwa ini, Gajah Mada diduga berupaya memaksa putri Kerajaan Sunda untuk menikah dengan Raja Hayam Wuruk sebagai cara untuk memperluas pengaruh Majapahit. Konflik ini berakhir tragis dengan tewasnya rombongan Sunda dan menciptakan ketegangan antara kedua kerajaan. Akhir karir dan kematian. Setelah Perang Bubat, pengaruh Gajah Mada mulai berkurang. Raja Hayam Wuruk, yang awalnya mendukungnya, mulai menjaga jarak, terutama setelah tragedi di Bubat. Tidak banyak catatan tentang kegiatan Gajah Mada setelah peristiwa ini, dan diyakini bahwa ia mengundurkan diri dari kehidupan politik sebelum akhirnya meninggal sekitar tahun 1364. Warisan dan pengaruh. Gajah Mada meninggalkan warisan yang mendalam dalam sejarah Indonesia. Dia dikenang sebagai tokoh yang paling berpengaruh dalam menyatukan Nusantara dan membawa Majapahit ke puncak kejayaannya. Sumpah Palapanya sering dianggap sebagai cikal bakal persatuan Indonesia modern. Namanya terus dihormati dalam berbagai cara, termasuk menjadi nama universitas, jalan, dan tempat-tempat lain di seluruh Indonesia. Warisannya sebagai simbol persatuan dan kekuatan tetap hidup hingga hari ini, menjadikannya salah satu tokoh sejarah paling penting dalam sejarah Indonesia.